Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga masih dalam kondisi menjaga protokol kesehatan dan juga masih tetap semangat untuk menyelesaikan perkuliahan semester ini yang sudah sampai di ujung. Ya, sebentar lagi kita UAS. Dan semoga materi-materi yang sudah disampaikan oleh para dosen, saya dan teman-teman dosen yang lainnya bisa dipahami dan syukur-syukur bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, hari ini saya akan memberikan materi SEF yang mungkin sempat tertunda. Untuk materi SEF ini sebenarnya merupakan salah satu teknik untuk mengurangi stres, bahkan ada yang sampai bisa menghilangkan depresi dan penyakit yang lain, ya. Kalau teman-teman bisa searching, banyak sekali penemuan-penemuan tentang SEF, tentang metode EFT ya, sebenarnya EFT yang sudah banyak diaplikasikan di dunia medis dan juga dunia pengobatan. Baik, langsung saja ke SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, ya. Nah, ini asal-usulnya seperti apa, nanti saya jelaskan. Ya, sebagai pendahuluan, 80 hingga 90% penyakit berasal dari emosi. Sisanya adalah penyakit fisik seperti terantuk atau misalnya terbentur, terkilir, jatuh, memar, dan sebagainya. Atau penyakit-penyakit yang lain lah ya. Nah, pada dasarnya 80-90. Kalau ini kan yang fisik itu lebih ke arah kecelakaan ya, kecelakaan. Nah, ternyata penyakit yang lain, baik itu jantung, gagal ginjal, diabetes, stroke, dan sebagainya, ternyata berasal dari emosi. Nah, siapa yang mengemukakan ini? Ini adalah pendapat dari Ahmad Faizainuddin atau founder dari SEF ini. Jadi sebenarnya metode SEF ini adalah metode pengembangan yang sebelumnya adalah kalau di yang pertama kali menemukan itu adalah orang Barat ya, ilmuwan negara Barat yang aslinya adalah emosi freedom technique. Nah, selanjutnya EFT ini dikembangkan dalam bentuk pengobatan yang sifatnya ke arah spiritual ya, di mana di sini menggunakan doa-doa sesuai dengan kepercayaan. Nah, karena yang mengembangkan SEF ini adalah seorang Muslim, sehingga pada perkembangannya SEF ini kemudian lebih banyak digunakan dengan menggunakan metode doa dan sebagainya seperti itu ya. Nah, dasar dari terapi SEF adalah EFT atau Emotional Freedom Technique. Mengapa EFT efektif untuk mengurangi stres? Nah, selama hampir 3 abad, dunia kedokteran Barat percaya bahwa masa depan ilmu pengobatan terletak pada hal-hal yang bersifat teknis dan murni atau ilmiah. Akan tetapi saat ini telah terjadi perubahan yang sangat drastis ya, di mana banyak penelitian, banyak bukti-bukti ilmiah yang menerangkan bahwa kekuatan doa, kesadaran akan hal yang dilakukan, dan hal-hal yang bersifat spiritual sama pentingnya atau sama vitalnya dan validnya dibanding dengan obat dan pemudahan. Ya, mungkin teman-teman juga pernah membaca sebuah jurnal di mana salah satu dokter meneliti tentang keefektifan sholat tahajud ya untuk pengobatan kanker dan sebagainya. Nah, ada juga beberapa ulama yang memang mempertentangkan ini karena dianggap kalau itu sebuah keyakinan kenapa harus diteliti ya. Tetapi ini juga menjadi pertimbangan yang lainnya ketika
banyak orang yang mungkin udah lama ya mendalami sebuah agama dan sebagainya, tapi ternyata belum yakin gitu ya. Nah, dengan adanya penelitian-penelitian yang sudah banyak dilakukan, tentunya akan semakin memperkaya dan semakin meyakinkan bahwa kita sebagai makhluk biopsikososial spiritual ternyata ada intinya ya, inti dari seseorang, dan inti itu kalau menurut saya pribadi juga adalah spiritual ya, di mana spiritual itu bisa memegang peranan yang sangat kuat untuk kesehatan si individu tersebut ya. Oke, kita lanjut ke pengertian self. Self sendiri adalah teknik terapi yang menggabungkan antara energi, psikologi, dan spiritual power. Tujuan self adalah menghilangkan dan membuang energi negatif dari dalam tubuh sehingga seseorang akan lebih sehat secara fisik dan psikis ya. Jadi membuang energi negatif. Nah, teman-teman mungkin saat menunggu saya upload video ini sempat kepikiran negatif tidak? Kok materinya nggak di-upload dan sebagainya? Kenapa ya? Dan sebagainya. Nah, ketika muncul pikiran-pikiran negatif tersebut, sebenarnya itu merupakan sampah emosi ya, sampah bagi tubuh kita. Bayangkan kalau kita ingat-ingat sampah aja ya, sampah kalau tidak dibuang tuh gimana sih? Bau ya, bau jadi sumber lalat dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan energi negatif dalam tubuh kita. Misalnya berpikir jelek, berburuk sangka, ya, kemudian suka marah-marah dan sebagainya. Semua bentuk emosi, marah itu manifestasi. Dan sebenarnya dasar dari orang marah itu karena pikiran dan hatinya yang negatif. Ya, pikiran dan hatinya itu tidak ada yang positif sehingga memunculkan manifestasi berupa marah, mungkin memusuhi orang lain dan sebagainya. Nah, itu hanya sebagian kecil saja dari penampakan yang namanya negatif, emosi negatif ini. Ya, energi negatif atau emosi negatif ini sangat berbahaya terhadap tubuh kita, ya. Oke. Nah, di self ini kita dikenalkan ada 15 teknik, wah, banyak sekali ya. Dan semua teknik ini sudah melalui penelitian ya, berbagai ahli di bidang psikologi terutama. Nah, mungkin kalau teman-teman sering baca seorang pakar, namanya banyak, gelarnya banyak seperti itu. Nah, salah satunya ada NLP. Nah, NLP itu Neuro Linguistic Programming. Jadi bahasa otak gitu ya, mempelajari tentang bahasa otak. Jadi karena manusia itu kan dikaruniai Allah itu pikiran. Nah, ternyata kita bisa setting pikiran kita menjadi lebih baik atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, makanya nasib kita itu biasanya sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan pikiran kita. Nah, berarti hati-hati sekali ya. Nah, ini saya akan bahas satu persatu mulai dari NLP sampai dengan energi psikologi. Ya, mungkin tidak bisa detail, hanya memperkenalkan saja. Pada intinya, ke-15 teknik ini itu sudah diterangkan di metode SAFE ini ya. Oke. Nah, yang pertama NLP. NLP ini merupakan proses reframing dan echoing saat tapping proses breaking the pattern. Jadi di awal SAFE ini nanti kita dikenalkan adanya proses tapping. Tapping itu mengetuk-ketuk ya, mengetuk-ngetuk bagian tubuh tertentu yang merupakan titik poin ya, titik poin dari bagaimana kita menyeimbangkan energi dalam tubuh kita. Kemudian systemic desensitization. Nah, pada kasus fobia atau ketakutan, trauma, cemas, masalah psikologis lainnya, ini sangat bagus dilakukan tapping di titik ini ya. Nah, mulai dari yang sensitif sampai tidak sensitif lagi. Kemudian psikoanalisa, menemukan akar masalah yang dihadapi. Apapun yang kita rasakan hari ini sebenarnya berasal dari segala hal yang kita alami di masa lalu, ya. Jadi secara tidak sadar setiap orang itu punya masa lalu, ya. Entah itu waktu kecil dan sebagainya.
secara tidak sadar itu akan terbawa terus sampai kita dewasa. Sehingga ini yang ditakutkan menjadi inner child, atau bahasa saya itu inner child itu trauma masa lalu atau luka batin. Nah, luka batin ini tidak dirasakan karena sudah mengendap di alam bawah sadar. Tapi ternyata pada suatu saat ketika sesuatu hal terjadi pada diri kita, pada perjalanan hidup kita, inner child ini akan muncul. Ya, salah satu contoh saya kasih contoh untuk psikoanalisa ini. Kalau dulu di jiwa pernah diterangkan ya, jadi kalau anak waktu bayi menangis tidak langsung disusui oleh ibunya, nanti depannya dia tidak mudah percaya pada orang. Nah, ini salah satu teori psikoanalisa. Ada juga yang kaitannya dengan inner child yang tadi saya bicarakan adalah ketika misalnya seorang wanita waktu masa pertumbuhannya dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah, sehingga dia tidak mudah untuk kenal dengan laki-laki. Nah, ketika dia dirayu dan sebagainya, nah ini hati-hati ya, teman-teman yang mungkin pada masa tumbuh kembangnya kurang mendapatkan kehangatan dari seorang ayah, bisa jadi dia akan mudah untuk dirayu, akan mudah untuk jatuh pada pelukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini karena apa? Karena ada inner child, ada masa lalu yang terhubung. Jadi kita itu terhubung dengan masa lalu kita. Ya, secara tidak sadar itu akan mempengaruhi terhadap pola pikir, perilaku dan tindakan kita. Oleh karenanya ketika menggunakan teknik ini untuk healing, untuk penyembuhan, ini memang harus continue ya, tidak hanya cukup satu kali. Selanjutnya, erection hypnosis. Nah, ini juga ada proses hipnosisnya. Proses hipnosis diri ringan dengan menggunakan kata-kata pilihan yang efektif. Jadi kata-kata ini itu luar biasa. Ketika kita mengungkapkan sebuah kata-kata yang negatif, itu efeknya juga luar biasa. Ya, jadi pernah ada penelitian ada tanaman yang satu selalu dikasih kata-kata yang positif gitu ya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang bagus lah pokoknya. Pohon ini jadi ada dua pohon, yang satu diberikan stimulus kata-kata positif, yang satunya stimulus kata-kata negatif. Ternyata pada proses tumbuh kembangnya yang di kata-kata positif ini pohonnya tumbuh dengan bagus. Sementara yang dikasih kata-kata yang negatif, pohon ini mati, layu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ini menjadi salah satu bukti bahwa kita pun manusia sama. Ketika kita terlalu sering menggunakan kalimat-kalimat atau pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita, lama-lama kita bisa kayak itu tadi, pohon yang layu tersebut ya, jangan sampai. Berikutnya, provokatif terapi. Teknik ini dilakukan saat pasien dipaksa dalam kondisi yang paling tidak menyenangkan dan paling menyakitkan. Disebut tune-in ya. Tune-in ini dilakukan tapping sehingga keluhan menjadi hilang sama sekali. Jadi pada saat prosesnya nanti, kita di-guide untuk memikirkan, pada proses self ini, kita di-guide untuk memikirkan satu hal yang membuat sangat, ketika mengingat hal itu kita menjadi sangat sedih atau menjadi sangat sakit hati dan sebagainya. Jadi satu hal yang membuat kita menjadi, kalau teringat itu tuh pengennya marah, pengennya apa. Nah, ketika itu kita coba bangkitkan, kemudian setelah itu kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif, kita ikhlaskan dan sebagainya. Nah, disitulah dilakukan tapping sehingga keluhannya itu hilang. Ya, penasaran ya? Gimana caranya? Oke, lanjut ya. Kemudian proses sugesti dan afirmasi. Ini merupakan proses pengulangan kata-kata yang sifatnya memberdayakan diri, memunculkan harapan dan optimisme di dalam alam bawah sadar, sehingga membantu proses penyembuhan. Afirmasi, mungkin teman-teman juga sudah sering ya, seperti halnya saya besok mau kemana gitu ya, saya kalau sudah lulus S1 mau ke Jepang, mau kerja di mana, dan sebagainya. Afirmasi, saya bisa, saya pasti bisa melakukan itu, dan sebagainya. Nah,
kata-kata positif ini harapannya akan memberdayakan diri dan memunculkan di alam bawah sadar tentang semangat pada diri kita. Kemudian creative visualization, mengubah kondisi fisik dengan merubah pikiran. Ya, sama tadi ya, banyak digunakan oleh atlet, motivator, life coach, dan praktisi kedokteran. Dilakukan pada titik-titik akupuntur sepanjang tubuh melalui jalur energi meridian tubuh untuk menetralisir gangguan sistem energi tubuh. Jadi tubuh kita juga punya ini ya, punya titik-titik meridian. Nah, kenapa ada teknik akupuntur dan sebagainya? Nah, itu salah satu buktinya bahwa tubuh kita memang punya titik-titik meridian yang fungsinya itu ketika dia diseimbangkan itu akan semakin bagus untuk energi tubuh kita, untuk pemulihan tubuh kita dan sebagainya. Kemudian ada gestalt terapi, hampir sama dengan sugesti, jadi afirmasi, kata-kata positif dan sebagainya. Powerful prayer, nah ini lebih ke arah doa ya, kalau saya bilang itu doa. Kondisi yang dianjurkan dalam proses terapi adalah yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Ini sangat membantu baik secara fisik maupun emosional. Jadi kalau kalian menterapi seseorang, sini saya mau save gitu biar sembuh. Kalau dianya sendiri belum tahu save itu apa, kemudian nggak percaya, ini agak sulit ya untuk kemudian mencapai yang namanya kata sembuh, karena memang syarat untuk sembuh sendiri ini. Jadi ada basicnya, ada perasaan yakin bahwa yakininnya ini bukan karena save-nya ini yang menyembuhkan, tapi yakinnya ke arah spiritual, ke arah keyakinannya. Mungkin itu kan ke arah misalnya Allah yang maha menyembuhkan dan sebagainya ya. Ya sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya. Jadi dihadirkan perasaan khusyuk. Setelah yakin, kita coba hadirkan perasaan khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Selanjutnya energi psikologi, sama dengan relaxation dan meditation. Ya, energi psikologi ini lebih ke arah misalnya ada teknik tarik nafas dalam dan sebagainya. Ya, ini masuk ke relaksasi dan meditasi. Selanjutnya loving kindness. Nah, ini loving kindness ini merupakan cinta segitiga. Saya bilang cinta segitiga. Jadi selain kita dengan yang di atas, misalnya kita melakukan loving kindness ini berarti ada orang ketiga. Ya, selain kita, Allah, dan juga ada orang ketiga yang nantinya bisa jadi dia yang kita coba tolong, misalnya pasien, atau bisa jadi kitanya ya. Kitanya dalam artian karena kita memberikan cinta kasih, kebaikan hati, ya, dan itu akan tertransfer pada orang lain. Nah, mau buktinya? Nah, ini harus dipraktekkan. Nah, yang jelas untuk melakukan teknik ini memang butuh konsentrasi, butuh kesabaran, butuh kesadaran, ya. Kesadaran dalam arti sesungguhnya ketika misalnya kita menghadapi masalah, kita harus jujur bahwa kita memang punya masalah. Nah, proses terapi akan terhambat manakala si pasien ini sudah tidak jujur dulu dengan kondisinya. Ini akan menghambat proses penyembuhan. Nah, ini 3 jalan untuk menuju start ya, untuk mengawali save ini. Yang pertama setup, tune in, dan tapping. Nanti akan saya coba carikan videonya, video sekilas tentang save itu seperti apa ya. Nah, langkah pertama setup. Tujuannya memastikan aliran energi tubuh kita ke sumber masalah, menetralisir perlawanan psikologis bawah sadar. Sebelum setup ini, kita sebaiknya minum air putih sambil berdoa dengan penuh hati, cinta, dan syukur. Melepaskan perhiasan. Jadi sebelum melakukan ini, sebaiknya kita minum air banyak, hadirkan perasaan khusyuk, syukur, ya. Kemudian lepaskan semua yang berbau logam
alat elektronik dan sebagainya dijauhkan dari tubuh kita ya sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi terhadap aliran energi yang mengalir kepada tubuh kita. Kemudian cara melakukan setup. Tekan titik nyeri atau sore spot di dada sebelah kiri atau karate chop di tangan kiri dan kanan. Ucapkan kalimat setup sesuai dengan masalah pasien dengan khusyuk dan sepenuh hati sebanyak 3 kali. Ya, jadi ini mungkin harus diperagakan ya, tapi nanti saya perlihatkan beberapa gambar yang memang bisa mewakili. Langkah kedua adalah pada masalah fisik. Tune-in ini dilakukan dengan cara merasakan sakit yang diderita. Pusatkan pikiran kita pada rasa sakit itu sambil mulut dan hati berdoa. Untuk masalah emosi, tune-in ini dilakukan dengan cara membayangkan peristiwa yang dapat membangkitkan emosi negatif yang dimaksud. Ya. Jadi kita berusaha mereview, mereplay kembali, ya, memutar kembali kenangan yang tidak menyenangkan itu. Kemudian ketika emosi sudah terkuak, nah, ketika emosi tersebut muncul, misal bisa marah, sedih, takut, dan sebagainya, mulut dan hati berdoa. Ya, berdoanya untuk bisa disembuhkan. Nah, misalnya ada teman-teman yang, maaf ya, putus cinta, ya, kok belum bisa move on dan sebagainya. Coba lakukan ini. Jadi berdiam diri, pusatkan pikiran, kemudian mulai dengan tune in. Tune in ini coba munculkan kenangan pahit itu, kenangan yang tidak menyenangkan itu ke dalam alam pikiran kita. Habis itu mungkin kita marah, sedih, takut kayak gitu ya, benci dan sebagainya itu hadirkan ya. Nah, setelah hadir, kemudian coba selaraskan dengan mulut dan hati kita untuk berdoa. Langkah ketiga, dilakukan mulai ke langkah ketiga sambil terus melakukan tune in. Jadi ketika tadi tune up tadi pertama, kita lakukan doa. Misalnya, ya Allah, saya tahu saya membenci dia, saya tahu saya marah sama dia, saya tahu dia sudah mengkhianati saya, tapi ya Allah, ucapkan kalimat yang berbalikan, tapi ya Allah saya maafkan dia, saya ikhlas, saya pasrah, saya maafkan dia, saya ikhlas, saya pasrah, sambil menekan titik sore spot di dada sebelah kiri, ya, dekat jantung. Jadi kalau ditekan itu agak sakit di situ. Nah, lakukan itu, baru kemudian angka ketiga melakukan tapping. Tapping ini dilakukan dengan mengetuk kedua ujung jari telunjuk dan jari tengah di titik-titik yang nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di titik-titik ini harapannya akan menetralisir gangguan energi tubuh sehingga akhirnya masalah emosi dan fisik yang dialami akan teratasi. Oke. Nanti saya akan perlihatkan 9 titik. Kalau semuanya itu ada 18 titik ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini masuk ke Nine Gamut Prosedur. Ini gerakan tambahan di luar gerakan inti self, tapi ini bisa sangat efektif ya. Nah, bisa sangat efektif untuk penyembuhan. Nah, ini tambahannya, memutar mata searah jarum jam dan sebagainya. Oke, ini ada urutan-urutannya. Jadi di samping intinya ada setup, kemudian tune in, kemudian tapping. Nah, sekarang saya perlihatkan beberapa langkah-langkah safe, termasuk titik-titik. Nah, ini 18 titik yang harus kita kuasai, mana saja. Yang pertama adalah crown point di CP ini di ubun-ubun ya. Di ubun-ubun kita itu sambil ditekan dua jari kita ya, sambil mulut dan hati kita berucap, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah misalnya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas. Saya mungkin sakit hati tapi tolong ya Allah bantu saya melupakan ya, bantu saya memaafkan misalnya. Bantu saya
menerima, ya misalnya ada istri yang diperlakukan tidak semestinya oleh suami, misalnya dibantu untuk mengikhlaskan, untuk merelakan seperti itu ya. Nah itu sambil diketuk-ketuk di atas di atas kepala, tepatnya di ubun-ubun, kemudian beralih ke atas alis ya, ini ke atas alis brown, ya. Kemudian di tepi mata, di pinggir mata sebelah luar, di bawah mata, ya sama diketuk-ketuk sambil terus ngomong gitu ya. Saya ikhlaskan, saya maafkan, saya ikhlaskan, saya maafkan. Sambil merem boleh, saya ikhlaskan, saya maafkan. Sambil hatinya itu berdoa, minta izin sama Allah, minta disembuhkan dan sebagainya. Ya. Jadi melepaskan energi negatifnya itu dengan cara seperti itu ya. Oke. Kemudian di bawah hidung sama ya, titik-titik sambil berdoa seperti itu di bawah mulut ya, bawah mulut. Nah, ini teman-teman bisa baca ini ya. Banyak gangguan-gangguan yang bisa disembuhkan dari teknik ini ya. Teman-teman bisa lakukan. Oke. Nah, mungkin nanti suatu saat saya diizinkan untuk memperagakan ini ya. Belum ada yang bisa nyuting saya. Baby finger, ini di sini di ujung jari, kemudian di telapak. Oh, ini dulu ya, mohon maaf, saya kebalik. Jadi ini, setelah di bawah mulut, langkah berikutnya adalah collar bone, ya, di tulang apa namanya ini, clavikula ya, ujung tulang clavikula biasanya di sini. Kemudian di bawah ketiak, ya, di bawah ketiak agak ke bawah sedikit, lurus dengan puting susu, kemudian ditepuk-tepuk dan diketuk. Kemudian di bawah puting ya. Kalau yang ini di bawah ketiak, kalau yang ini di bawah puting. Ya, di bawah puting agak ke bawah lurus ya. Berikutnya dua jari ini kanan dan kiri ya, jari tengah atau jari telunjuk, jari tengah ya. Ini diketuk-ketuk begitu ya. Nah, ini juga sama. Kemudian di pergelangan tangan, kemudian di jempol ya. Balik ke pergelangan tangan sebelah luar. Nah, kemudian ini karate chop. Nah, karate chop ini ada yang pernah membuktikan bahwa ketika ada pasien pingsan, terus diketuk-ketuk karate chop-nya ini, secara nggak sadar si pasien itu menceritakan masa lalunya. Ya, ada yang berhasil melakukan ini ya. Mungkin tekniknya juga sudah benar, niatnya juga lurus dan sebagainya. Kemudian gamut spot point, ini juga di sini. Nah, oke. Nah, ini gambaran sekilas untuk konsep dari metode SAFE. Nanti akan coba saya cari videonya sehingga teman-teman tidak penasaran seperti apa sih teknik SAFE ini untuk mengeluarkan atau mengurangi stres dan juga emosi negatif dalam diri. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa japri ke saya atau bisa di forum diskusi ya. Syukur-syukur saya menangi jadi bisa langsung dijawab. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.